Perkenalkan, nama saya di sini Muhammad Anton Wijaya dari kelas 11 TKJB. Di sini saya dengan pembelajaran teknologi layanan dan jaringan ingin mempresentasikan menganalisa berbagai standar komunikasi data. Standar komunikasi data itu sendiri adalah protokol yang merupakan sebuah aturan atau standar yang mengatur atau mengizinkan terjadinya hubungan, komunikasi, dan perpindahan data antara dua titik komputer. Protokol ini dapat diterapkan pada perangkat keras, perangkat lunak, atau kombinasi dari keduanya. Pada tingkatan yang terendah, protokol mendefinisikan koneksi perangkat keras. Yang kedua adalah standar organisasi komunikasi data adalah suatu hal penting dalam menciptakan dan pemeliharaan sebuah kompetisi dasar daripada beberapa perangkat komunikasi dan menjadi jaminan interoperability data dalam proses komunikasi. Yang ketiga adalah OSI layer. OSI layer itu sendiri adalah standar komunikasi yang ada di dalam jaringan komputer. Oleh karena itu, semua alat komunikasi saling berkomunikasi melalui jaringan OSI layer dibuat ISO tahun 1977 di Eropa. Internet Standard. Internet Standard adalah spesifikasi normatif teknologi atau metodologi yang berlaku ke internet. Standar internet diciptakan dan diterbitkan oleh Internet Engineering Task Force (IETF). Internet dimulai pada tahun 1969 ketika Departemen Pertahanan Amerika US Defense Advanced Research Project Agency (DARPA) memutuskan untuk mengadakan riset tentang bagaimana caranya menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik. Menjelaskan standar komunikasi data. Standar komunikasi data adalah jaringan teknologi telekomunikasi yang dirancang untuk melayani berbagai macam pengguna yang menggunakan berbagai macam perangkat yang berasal dari vendor yang berbeda. Menentukan standar klasifikasi komunikasi data. Standar adalah suatu hal yang penting dalam penciptaan dan pemeliharaan sebuah komunikasi. Pada dasar daripada manufaktur perangkat komunikasi dan menjadi jaminan interoperability data dalam proses komunikasi standar komunikasi dan dapat dikategorikan dalam dua kategori, yakni kategori de facto, konvensi, dan de jure secara hukum atau regulasi. Di sini ada standar dari organisasi yaitu Internet Engineering Task Force. Internet Engineering Task Force atau IETF adalah badan dunia yang menjadi kunci di balik perkembangan internet. Biasanya mengambil jalan sangat demokratis, terbuka, dan open standar praktis mengadopsi yang terbaik yang ada di lapangan. Dan yang lebih penting lagi, IETF lebih cepat berkembang dan terkenal dalam komunikasi data dan internet. Cukup masuk akal karena IETF memang besar bersama internet dan protokol IP. Internet Telecommunication Union atau ITU. ITU adalah tempat berkumpulnya para regulator, telekomunikator, dan operator telekomunikasi, termasuk Telkom, Telkomsel, dan Indosat. Secara tradisional akan memilih jalur formal, resmi, dan sangat top-down. Institute of Electrical and Electronic Engineers atau IEEE. IEEE adalah organisasi nirlaba internasional yang merupakan asosiasi profesional utama untuk peningkatan teknologi. Sebelumnya, IEEE merupakan kepanjangan dari Institute of Electrical and Electronic Engineers, namun berkembangnya cakupan bidang ilmu dan aplikasi yang dapat diperdalam organisasi. Ini membuat nama-nama elektropan dianggap tidak relevan lagi, sehingga IEEE tidak dianggap memiliki kepanjangan lagi, selain sebuah nama yang dijeda sebagai IEEE.
Federal Communication Commission (FCC). FCC adalah sebuah organisasi pemerintahan yang dibentuk oleh Federal Communication Act pada tahun 1934 di Amerika. Organisasi ini mempunyai hak pengaturan telekomunikasi, meliputi radio, video, telepon, dan komunikasi satelit. FCC sendiri adalah sebuah organisasi pemerintahan Electronic Industry Association atau EIA. EIA adalah organisasi perusahaan elektronik nasional Amerika Serikat dan anggota sosial dagang ANSI Komit TR30. Bertanggung jawab untuk pengembangan dan perawatan standar industri untuk antarmuka antara peralatan pemrosesan data dan komunikasi data. Ini termasuk antarmuka, tapi satu lapis antarmuka antara mesin pengguna dengan modern, kontroversinya kualitas pada antarmuka dan kecepatan pensinyalan. Komit ini bertanggung jawab untuk pengembangan antarmuka RS232C EIA standar industri sekarang ini mirip dengan antarmuka V24 standar CCITT. Komit TR30 disajikan dalam subkomit ANSI X3S3 dalam transmisi data. American National Standard Institute atau ANSI. ANSI ini adalah sebuah kelompok yang mendefinisikan standar Amerika Serikat untuk industri pemrosesan informasi. ANSI berpartisipasi dalam mendefinisikan standar protokol jaringan dan mempresentasikan Amerika Serikat dalam hubungan dengan badan-badan penentu standar internasional lain. Misalnya ISO. ANSI adalah organisasi sukarela yang terdiri atas anggota dari sektor usaha, pemerintah, dan lain-lain yang mengkoordinasikan aktivitas yang berhubungan dengan standar dan memperkuat posisi Amerika Serikat dalam organisasi standar nasional. ANSI membantu dengan komunikasi dan jaringan. ANSI adalah anggota IEC dan ISO. Physical layer berfungsi untuk mendefinisikan media, transmisi, jaringan, metode persignalan, sinkronisasi bits, arsitektur jaringan, topologi jaringan, dan pengabelan. Adapun perangkat yang dapat dihubungkan dengan physical layer tersebut antara lain adalah NIC atau Network Interface Card. Data link layer. Data link layer ini sendiri berfungsi untuk menentukan bagaimana bibit-bibit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Pada layer ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalaman perangkat keras seperti halnya MAC address, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti HUD, bridge, repeater, dan switch layer 2 beroperasi. Ini menjadi dua layer, yaitu lapisan logical link, kontrol LLC, dan lapisan media access control MAC. Network layer. Network layer sendiri berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui internet networking dengan menggunakan router dan switch layer 3. Switch manage. Yang keempat adalah transport layer. Transport layer sendiri berfungsi untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut pada paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Selain itu, pada layer ini juga membuat sebuah tanda bahkan paket diterima dengan sukses, acknowledgement, dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang di tengah jalan. Yang terakhir adalah session layer. Yang kelima. Session layer adalah mempunyai fungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Selain itu, di layer ini juga dilakukan resolusi nama. Presentation layer. Presentation layer sendiri berfungsi untuk mentranslasikan
data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Protokol yang berada dalam layer ini adalah perangkat lunak redirector software seperti layanan workstation dalam Windows NT dan juga Network Shield semacam Virtual Network Computing VNC atau Remote Desktop Protocol RDP. Application Layer. Application Layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Protokol yang berada dalam layer ini adalah HTTP, FTP, SMTP, dan NPS. Sekian presentasi saya, semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa.